فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Mandhumah Al-Baiquniyah, Al-Mandhumah Al-Baiquniyah barakallahu fikum, mengenai lafaz bismillahirrahmanirrahim dan juga faedah al-basmalah diawalkan kenapa? Barakallahu fikum, niscaya kita pun juga bisa mengambil faedah dari yang beliau sampaikan. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu diawalkan, bahkan hampir semua musannifin pengarang kitab dan semisalnya mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Pertama karena apa kemarin? Pertama kenapa? Sufyan? Kenapa mu'allif atau hampir kebanyakan pengarang kitab itu mendahulukan bismillahirrahmanirrahim dahulu? Mencontoh apa yang pertama? Mencontoh Rasulullah sebelumnya, mencontoh Al-Quran, paham ya? Mencontoh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Taala meletakkan di dalam Al-Quran, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di dalam apa? Awal setiap surat, kecuali surat Al-Baqarah. Dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Bukan. Tapi termasuk Al-Quran bukan? Termasuk, cuman ayat tersendiri. Ayat tersendiri yang fungsinya memisahkan apa? Pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Paham itu ya? Yang pertama, iktidaan bi kitabillahi jalla wa ala, itu yang pertama. Yang kedua, iktidaan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu annahu, dari sisi bahwasanya beliau kana dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, kataba, menulis risalatihi, surat-suratnya, fil basmalah. Paham ya? Annahu kana bada'a fi risalatihi, beliau memulai pada surat-suratnya bil basmalah. Contohnya ketika Rasulullah menulis surat kepada siapa? Hiraqal Azimur Rum, pembesar Rum. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulih ila Hiraqal Azimur Rum. Paham itu ya? Barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwasanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya iktidaan bi ba'dil anbiya. Juga mencontoh perbuatan sebagian para nabi. Di antara Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana ketika menulis surat kemana? Ke Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian di dalam bismillahirrahmanirrahim, sekedar pengulangan biar tambah melekat, itu ada apa? Jar majrur yang punya keterkaitan. Bismi. Kemarin yang sahih keterkaitan dengan apa, Fauzan? Fi'il yang apa? Fi'il yang dibuang, yang didahulukan atau diakhirkan? Diakhirkan. Paham ya? Fi'il yang dibuang, yang diakhirkan, ditakdirkan sesuai dengan makom tempatnya. Paham ya? Diakhirkan fi'il. Fi'ilnya itu yang khusus atau yang umum? Pada asalnya fi'ilnya itu yang khusus, sesuai dengan apa yang dia mau lakukan. Kalau umum nanti bismillahi abtadi. Umum itu. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku memulai. Memulai apa? Orang tanya-tanya enggak? Mulai apa? Mulai makan, minum, belajar, membaca, menulis. Umum enggak itu? Kalau abtadi umum, abtadi. Paham ya? Pakai hamzah ya. Bismillah abtadi takdirnya. Itu kalau umum. Tapi ternyata takdirnya ini khas, khusus, sesuai dengan apa yang dia inginkan tadi. Paham insyaallah ya? Ayo lihat sini. Walau qala al-mu'allif rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, walau qala qailun, kalau seandainya ada orang yang berkata, ana uridu an uqaddir al-muta'alliq bismillah abtadi. Aku mau atau aku ingin menakdirkan yang keterkaitan tadi itu, yang dikaitkan bismillah abtadi. Boleh enggak gitu misalkan? Bismillah abtadi. Dengan menyebut nama Allah taala, abtadi, aku memulai. Betul ya? Itu boleh atau enggak seperti itu? Fa innana naqul, maka sesungguhnya barakallahu fikum, kita katakan la ba'sa bidzalik. Tidak masalah. Lakin abtadi, akan tetapi abtadi itu adalah fi'lun amun, fi'il yang sifatnya umum.
Abtadi aku memulai. Umum enggak ini? Umum memulai apa? Memulai makan, minum, membaca, menulis. Umum enggak? Umum. Berbeda kalau bismillah aqra. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala aku akan membaca. Khusus enggak ini? Khusus. Paham ya? Khusus. Nah, perhatikan sini. Naam, lakin abtadi, akan tapi lafaz abtadi itu fi'lun nam, ada fi'il kata kerja yang sifatnya umum. Yashmal atau yashmul ibtida'aka bil aql wal wudu wan nadhm, mencakup juga pemulihanmu atau kamu memulai ya, bil aql, mulai makan atau wudu atau nadhm. Nadhm itu barakallahu fi melantunkan puisi. Paham ya? Nah, dalam puisi atau pantun tadi. Umum berarti kan? Umum. Wa kama qulna, dan sebagaimana yang kami ucapkan atau kami katakan, fa inna hadza taqdira la yatabadaru ila dhihnil mubasmil. Karena sesungguhnya takdir yang seperti ini bentuknya, takdir yang umum seperti ini tidak terpetik pada apa? Benaknya orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mubasmil. Basmalah, yubasmilu basmalatan, mubasmil, mubasmal. Mubasmal berarti apa, Abu Sufyan? Mubasmal berarti bismillahirrahmanirrahimnya itu. Basmalah berarti lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mubasmal itu yang diucapkan tadi. Mubasmil yang mengucapkan. Basmalatan adalah masdarnya. Paham ya? Sehingga beliau menggunakan lafaz mubasmil ini adalah isim fa'ilnya. Paham ya? Basmalah yubasmilu basmalatan. Paham ya? Nah, ada enggak kalau itu sambala? Ada enggak sambala? Sambala yusambilu sambalatan itu. Ada enggak itu lafaz seperti itu? Ada enggak? Wallahu alam. Anda juga enggak tahu. Sambala yusambilu sambalatan itu. Dari kata sambalatan katanya diambil dari situ muncullah sambal katanya. Allah musta'an. Itu enggak benar ya, itu cuma ucapan orang-orang yang jauh di sana. Wallahu alam siapa yang ucapan. Nah, yang jelas enggak sembarangan, soalnya ini ada kaidahnya. Mubasmil itu isim fa'il dari basmalah yubasmilu basmalatan mubasmil. Paham salah ya? Na'am. Berikutnya amma ismun. Nah, sekarang bismi. Ismun itu apa? Amma ismun fayaqulun, mereka mengatakan innahu mustaqun minas sumu wa huwa al-ulu. Jadi isim itu mereka ahli lughah mengatakan bahwasanya mustaqun diambil atau pecahan minas sumu dari lafaz sumu yang artinya ulu, tinggi. Paham ini ya? Na'am. Faqila, ada juga yang mengatakan minas simah. Nah, ada yang mengatakan ismun itu dari kata simah, pecahan dari simah, wahya al-alamah, yaitu alamah apa? Alamah itu tanda. Paham ya itu ya? Tanda artinya katanya. Nah, kita lihat sini penjelasannya lagi. Wal ismu mahma kana istiqaquhu fa innahu yuradu bihi huna. Dan isim di sini bismi, mahma kana, walaupun bagaimanapun pecahannya, fa innahu yuradu bihi, maka sesungguhnya yang diinginkan dengannya huna di sini kullus min, setiap isim min asma'illahil husna, setiap nama daripada nama-nama Allah Ta'ala yang apa? Yang indah. Semua nama Allah Ta'ala itu indah, enggak ada satupun cacatnya, tidak ada pula kekurangannya. Harus kita yakini. Allah Ta'ala berfirman apa? Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Paham ya? Paham belum ini? Nah, termasuk mana bukti indahnya nama Allah Subhanahu wa taala? Setiap nama pasti membuktikan apa? Menunjukkan sifatnya. Paham ya? Allah Ta'ala Sami punya sifat sama. Basir punya sifat apa? Al-Basar, seperti itu. Paham ya? Tapi kalau manusia dinamai dengan Mahmud, namanya dengan Saleh atau Zaid, namanya bagus-bagus itulah, tapi pencuri. Ada enggak gitu? Ada. Karena nama yang ada pada manusia itu belum tentu mencerminkan namanya gitu loh. Paham ya? Nah, misalkan ada orang namanya Mahmud misalnya, contoh aja ya, Mahmud. Kita enggak nyinggung siapa-siapa ya, Mahmud misalkan. Di Arab kan namanya Arab semua sana. Apakah di Arab semuanya baik? Kan enggak. Ada penjahat juga ada penjahat. Mahmud namanya. Namanya bagus sekali. Ternyata dia penjahat atau perampok kelas kakap. Namanya Mahmud. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Dalam artian namanya tidak mencerminkan apa? Dalam artian tidak mencerminkan perbuatannya gitu loh. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Semuanya husna sampai mencapai puncak keindahan. Nah, barakallahu fiikum ya na'am. Enggak ada batasannya. Ai annahu la yuradu bihi ismun wahidun bi ainihi ma'a annahu mufrad. Bahwasanya yang diinginkan di sini kata beliau ai annahu, bahwasanya ism tersebut la yuradu bihi, tidak diinginkan dengannya ismun wahidun, satu nama saja dengan secara
Bi'ain setelah ditentukan gitu, ma'annahu mufrad padahal Allah Ta'ala tunggal satu. Paham ya? Atau dalam artian padahal itu adalah apa? Nah, mufrad, isim mufrad. Ism, ya enggak? Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Kenapa demikian barakallahu fikum? Naam, li'anal qaidah, karena ada qaidahnya. Li'anal qaidata annal mufrada al-mudhafa yufidul umum. Ini juga nanti masuk dalam ilmu usul fikih. Paham ya? Atau masuk dalam ilmu qaidul fiqhiyah nanti. Disinggung masalah ini ilmu usul ini. Paham ya? Bahwasanya mufrad mudhaf itu memberikan faedah umum. Mufrad mudhaf memberikan faedah apa? Umum. Naam. Fabidzalika yalzam min qaulina, maka dengan penjelasan itulah mengharuskan dari ucapan kita bismillahi an yakunal ma'na, bismillahi dengan menyebut nama Allah, ini umum nama semua nama Allah Subhanahu wa taala. An yakunal al-ma'na, bahwasanya menjadilah makna itu bi kulli ismin min asma'illahil husna. Dengan menyebut seluruh nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Maknanya gitu pahamnya maksudnya ya. Ayo na'am. Walihada, oleh karena ini tajidul qaila, engkau akan menjumpai orang yang berkata bismillah la yakhtur bi balihi ismun muayyan. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak terpetik pada benaknya itu apa? Pada benak orang yang mengucapkan tersebut nama yang tertentu. Enggak nyebutkan kan? Paham enggak maksudnya? Ketika kita mengucapkan mau minum bismillah. Antum terpikir di sini nama yang lain atau nama yang khusus satu itu atau semuanya? Langsung semuanya. Enggak terpetik yang lainnya. Nah, dalam artian tidak menentukan satu nama itu enggak. Ar-Rahman war-Rahim wal-Ghafur wal-Wadud wasy-Syakur wa nahwihima. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, Asy-Syakur. Paham ya? Ini semuanya masuk dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Bal, bahkan wa yuridul umuma wa yadullu ala dzalik. Bahkan memberikan faedah apa? Bahkan orang tersebut ketika mengucapkan bismillah, itu dia menginginkan umum gitu loh. Wa yadullu ala dzalik, yang menunjukkan akan hal tersebut ai ala annal mufradal mudhaf lil umum, yang menunjukkan bahwasannya yang namanya barakallahu fikum mufrad yang disandarkan atau mufrad yang dimudhafkan itu memberikan faedah umum adalah apa? Qaulu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Paham belum ini? Dan jika seandainya kalian berusaha berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmah mufrad enggak dia? Nikmatun mufrad, cuman rasmil Quran taknya dibuka kayak gitu. Aslinya nikmatun taknya marbutah aslinya kan? Rasmil Quran itu tulisan Al-Qur'an seperti itu. Diimla nanti dipelajari. Paham ya? Nikmatallahi mufrad mudhaf. Seperti itu memberikan faedah umum. Semua nikmatnya enggak akan mampu. Semakin kita berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak mampu. Kenapa kalau seperti itu? Kenapa? Kenapa semakin tidak mampu? Semakin kita berupaya berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Taala, kita semakin tidak mampu menghitungnya. Kenapa? Enggak ada batasnya, benar. Karena semakin apa? Karena banyak sekali nikmatnya gitu loh. Paham ya? Kita sudah ngitung ini, ternyata ini belum dihitung. Nah, seperti itu. Nah, walau kana al-murada ni'matun wahidah. Kalau seandainya yang diinginkan walau kana al-muradu ni'matan wahidah, kalau seandainya diinginkan satu nikmat saja, lima qala, niscaya tidak diucapkan la tuhsuha. Niscaya enggak akan ucapan la tuhsuha. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kalau cuma satu kan bisa. Itu kalau yang diinginkan satu. Ucapan la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, menunjukkan bahwa nikmat yang diinginkan di sini banyak enggak? Banyak. Itu pahami baik-baik itu. Mahfum insyaallah ya? Mahfum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Perhatikan. Idzan, jika demikian fal makna, maka makna abtadi' bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jalla. Maknanya kalau dilafadzkan tadi, maknanya adalah abtadi', aku memulai bi kulli ismin, dengan seluruh nama atau setiap nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Berarti kita sudah selesaikan mengenai bismi, cuman masih ada pembahasan berikutnya lagi. Rinci lagi. Perhatikan situ. Jangan jenuh ya. Nah, barakallahu fiikum, ilmu seperti ini. Nah, wal ba' fi qoulihi bismillah, dirinci lagi. Soalnya faedahnya besar sekali, faedahnya banyak sekali faedahnya. Nah, karena terkadang kalau tidak mengetahui seperti ini nanti bingung gitu loh. Wal ba' fi qoulihi bismillah, ada ba'nya itu. Nah, ba'nya apa itu ba'nya? Ahyal isti'anah am lil musahabah. Perhatikan. Ba'nya itu fungsinya untuk isti'anah, minta pertolongan, ataukah lil musahabah?
Dalam arti musahabah menunjukkan beriringan perbuatannya bersamaan dengan Allah Taala. Paham belum? Ketika kita mengatakan bismillah aku, itu kita meminta pertolongan agar diberkahi dalam makanannya atau bersama-samaan dengan itu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Isti'anah. Minta pertolongan. Bismillah aqra. Itu kan isti'anah yang sahih nanti. Dalam artian meminta pertolongan agar apa? Agar di dalam membaca itu diberkahi dan juga bisa gitu loh. Paham ya? Bukan untuk musahabah. Karena perbuatan hamba itu tidak bisa mengiringi perbuatan Allah Taala, tidak bisa menyamainya. Tapi kalau musahabah berarti apa? Berarti perbuatan hamba beriringan dengan perbuatan Allah Taala. Keliru atau benar? Keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Taala menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatannya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa musahabah. Paham ya? Ini nanti yang berpendapat seperti itu adalah Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah seperti Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari, kita lihat sini. Hunaka man qala, di sana ada orang yang mengatakan innaha lil isti'anah wa minhum man qala innaha lil musahabah. Ada yang mengatakan ba itu isti'anah, untuk isti'anah minta pertolongan. Ada juga yang mengatakan ba di situ adalah musahabah. Musahabah menemani, berserikat, bersekutu, bersamaan. Paham itu ya? Naam. Wa mimman qala, dan di antara orang yang mengatakan miman ini artinya di antara gitu ya. Minman maksudnya gitu. Dan di antara orang yang mengatakan innaha lil musahabah, bahwasanya ba itu untuk musahabah, Az-Zamakhsyari. Sahibul Kasyaf. Az-Zamakhsyari Mahmud namanya. Mahmud namanya ya. Dia adalah pemilik Kasyaf. Kasyaf itu kalau kita terjemahkan center aslinya. Tapi Kasyaf di sini adalah apa? Tafsir Al-Qur'an yang penuh dengan gejolak apa? Gejolak fitnah. Penuh dengan fitnah, takwil di situ. Tahrif maksudnya. Wa jaa rabbuka maknanya wa jaa amru rabbik. Telah datang Rabbmu, jelas-jelas terangannya gitu, malah mengatakan yang telah datang adalah utusan Rabbmu atau perintah Rabbmu atau macam-macam takwilnya. Paham ya itu ya? Nah, wa jaa amru rabbik itu keliru. Yang benar apa? Wa jaa rabbuka. Ya benar-benar Allah Taala yang datang gitu loh. Paham salah ya? Nah, kemudian lantaroni, apa kata Zamakhsyari lantaroni? Lantaroni lan ditakbid. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Di akhirat juga enggak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Keliru enggak nih? Keliru. Kita lihat sini. Al-Kasyaf, sahibul Kasyaf, wa huwa mu'taziliyun. Dia adalah mu'tazili. Minal mu'tazilah, dari kalam mu'tazilah. Nah, mu'tazilah siapa pencetusnya? As-Sufyan. Siapa mu'tazilah nih? Pembesarnya, pencetusnya. Kok jadi nisbah mu'tazilah ini siapa? Ya. Ada orang yang waktu ini ya'tazil. Ya'tazil memisahkan diri dari barisan seorang imam. Siapa itu? Bukan imamnya, orangnya ini. Yaudah. Imamnya siapa? Imam siapa itu? Fauzan? Siapa? Sofwan? Bukan. Jangan campur baur. Imam sama Hasan Al-Basri. Paham ya? Waktu itu di majelisnya Hasan Al-Basri barakallahu fikum, ada orang yang bertanya tentang apa hukumnya pelaku dosa besar. Ternyata orang ini tiba-tiba berdiri ini. Siapa ini? Siapa orang ini? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili, yang dia tidak bisa melafadzkan huruf ra. Paham ya? Huruf ra. Diiringi juga pengikutnya yang menyebarkan pendapatnya, pemikirannya adalah Amr bin Ubaid. Tapi Wasil bin Atha ini tidak bisa mengucapkan huruf ra. Huruf apa tadi, Mat? Huruf ra enggak bisa dia. Terus bagaimana khutbah? Kalau khutbahnya jangan ditanya. Kalau muhadharah jangan ditanya, pinter. Cuman tidak bisa mengucapkan huruf ra. Tapi Mu'tazilah tadi ya. Pemikirannya Mu'tazilah tadi. Nah, suatu ketika diperintahkan untuk mengucapkan lafaz apa? Nah, burun. Burun apa? Semacam gandum ya. Dia bisa mencari lafaz lain yang semakna dengan itu tapi tanpa ra. Qamhun. Paham ya? Burun, qamhun. Allah musta'an. Tapi Mu'tazilah. Ya, yang dia lang berdiri mengatakan apa? Shahibul kabirah la mu'min wala kafir walakinahu fi manzilah baina manzilatain katanya. Pelaku dosa besar itu enggak mukmin enggak kafir tapi dia berada di dua tempat. Berada di antara dua tempat. Enggak mukmin enggak kafir. Orang bingung bagaimana ini? Pelaku dosa besar kok enggak mukmin enggak kafir? Paham ya? Ya Mu'tazilah hati-hati. Nah, yaitu
Waktu itu di majelisnya Hasan al-Basri, akhirnya ya'tazil. Wasil bin Atha ini memisahkan diri dari jamaahnya Al-Imam Hasan al-Basri. Apa itu ya? Ya, na'am barakallahu fikum. Siapa tadi? Wasil bin Atha. Nah, berbeda dengan yang antum sebutannya Safwan itu bapaknya. Maksudnya bapaknya siapa? Bapaknya Jahm bin Safwan. Bapaknya Jahm bin Safwan. Jahmiyah itu nanti. Paham ya? Nah. Berikutnya. Wa kitabu al-Kasyaf fihi i'tizalatun katsirah. Nah, i'tizalatun katsirah. Dan di dalam kitabnya Kasyaf itu terdapat apa? I'tizalat, ketergelinciran yang sangat banyak. Paham ya? Atau penyelewengan yang sangat banyak. Nah. Atau keganjilan yang sangat banyak gitu. Qad la yastati'u an ya'rifaha kullu insan. Bisa jadi tidak bisa mengetahuinya setiap manusia. Nah, dalam artinya setiap manusia itu belum tentu bisa mampu untuk mengetahuinya itu loh, kesalahannya itu. Paham belum maksudnya? Maksudnya la yastati'u an ya'rifaha kullu insan. Tidak setiap manusia itu mampu mengetahui kesalahannya gitu. Paham belum maksudnya? Ayo na'am. Hatta qala Balqini hingga Al-Imam Al-Balqini ini atau Al-Balqini itu ya mengatakan akhrajtu minal kasyaf i'tizalatin bil manaqish. Nah, aku mengeluarkan dari kitab Kasyaf ketergelinciran atau penyelewengan atau keganjilan di dalam kitab Kasyaf itu bil manaqish. Nah, al-manaqish semacam alat, paham ya? Benar-benar didetailkan gitu loh, dikeluarkan. Nah, barakallahu fikum satu persatu. Nah, dengan adanya manaqish munaqashah, perdebatan. Paham ya? Perlu debat dulu gitu loh. Diperdebatkan. Kenapa? Karena memang ngeri sekali. Soalnya Zamakhsyari ini adalah ahlu nahwu aslinya. Paham ya? Pintar nahwunya dia. Nah, cuman karena menyelenceng itu sebagian ulama nahwu mengatakan nahwiyun shahir. Ahlu nahwu lebih kecil. Paham ya? Zamakhsyari ini. Zamakhsyari, nah barakallahu fikum. Sehingga ingat-ingat, orang yang pintar nahwu, pintar bahasa Arab itu kalau enggak dikasih taufik seperti ini modelnya. Berani menawil Al-Qur'an juga. Wah, ini kaidah bahasa Arab seperti ini. Seperti ini. Was'alil qaryata itu enggak mungkin yang disuruh tanya kampungnya. Kampung enggak bisa bicara. Was'alil qaryata. Kampung enggak bisa bicara. Yang bicara siapa? Penduduk kampung. Wa ja'a rabbuka. Yang datang bukan Rabbmu tapi utusan Rabbmu. Akhirnya di takwil itu loh. Takwil maksudnya tahrif. Kalau takwil secara umum kan bisa maknanya baik, bagus, bisa maknanya tercela. Kalau takwil kan bisa maknanya tafsir itu bagus. Takwil makna tahrif tercela. Nah. Barakallahu fikum wa hadha yadullu ala annaha khafiyah. Ini menunjukkan bahwasannya kesalahan atau istilahnya apa? Nah, ketergelinciran, nah, penyelewengan dalam kitab Kasyaf itu sangat tersembunyi. Khafiyah, tersembunyi. Nah, Zamakhsyari rajjaha anna al-ba' lil musahabah. Nah, Zamakhsyari ini menguatkan bahwasanya ba' itu untuk musahabah. Ba'-nya untuk musahabah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Untuk musahabah ma'anna dhahira annaha lil isti'anah. Padahal dhahirnya kalau kita telusuri bukan untuk musahabah tapi isti'anah, meminta pertolongan. Paham ya? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian lakinnahu rajjaha al-musahabah, tapi dia sendiri Zamakhsyari ini malah menguatkan musahabah, baknya untuk musahabah. Li'annal Mu'tazilah, dikarenakan dikarenakan kelompok Mu'tazilah ini yarawna annal insana mustaqillun bi amalih, berpendapat bahwasanya manusia itu sendirian dalam amalannya. Berarti apa? Masuk juga Mu'tazilah qadariyah dia ternyata. Masalah amalan qadariyah dia. Apa qadariyah itu? Meyakini bahwasanya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Makan, minum itu bukan takdir Allah Ta'ala. Dia sendiri menciptakan. Itu apa? Qadariyah. Paham ya? Sehingga Mu'tazilah qadariyah di sini. Mu'tazilah pemikirannya dalam masalah amalan seperti ini ternyata masalah takdir qadariyah. Paham ya? Mengatakan ini perhatikan. Dikarenakan Mu'tazilah mereka berpandangan bahwasanya manusia itu sendirian dalam amalannya. Tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham itu? Ya, na'am. Padahal kita kan tidak bisa beramal kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana mustaqillan bi amalih, nah, maka apabila seseorang itu sendirian dengan amalannya, fa innahu la yahtat ilal isti'anah, ya kan? Enggak butuh bantuan, enggak butuh pertolongan. Kalau sudah bisa kerja sendiri, ini menurut pendapat mereka.
Jadi mereka mengatakan amalan hamba, seorang hamba itu beramal dengan sendirinya itu loh. Enggak perlu bantuan lagi. Tapi kita bagaimana yang pendapat yang tepat? Pendapat yang benar, kita tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum ini? Ya wa na'am barakallahu fikum. Nah, itulah yang disebutkan situ. Ya wa. Tapi yang benar bagaimana? Lakin la syakka anal murada bil ba' huwa al isti'anah. Tapi tidak diragukan lagi bahwasanya diinginkan dengan ba' itu adalah isti'anah. Allati tufahibu kullal fi'l, yang barakallahu fikum, yang senantiasa pertolongan tersebut mengiringi setiap perbuatan, ya enggak? Kita makan, minum, ada pertolongan enggak nih? Ada pertolongan. Kalau enggak ada pertolongan kita enggak bisa makan, enggak bisa minum. Barakallahu fikum. Misalkan tidak ada pertolongan untuk makan, ada nasi, ada lauknya enak, tapi apakah bisa masuk ke mulut? Kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kata beliau, fahiya fil asl lil isti'anah, maka ba itu pada asalnya untuk isti'anah, wa hiya musahabatul lil insan min awalil fi'li ila akhirih. Yang mana barakallahu fikum maknanya adalah musahibatul insan, menyertai manusia itu dari awal perbuatannya hingga akhirnya. Pertolongan tersebut menyertai maksudnya. Pertolongan tersebut menyertai manusia dari awal perbuatannya hingga akhirnya. Paham ya? Kita makan dari awal selesai itu dengan pertolongan enggak? Ayo sehingga bismillah akul akhirnya gitu. Wa qad tufidu ma'nan akhar, terkadang memberikan faedah yang mana yang lain, wa huwa at-tabarruk. Apa tabarruk? Mencari berkah. Idza lam nahmil at-tabarruk 'ala al-isti'anah. Nah, apabila kita tidak membawa makna tabarruk pada makna isti'anah, wa naqul kullu musta'inin bi syai'in fa innahu mutabarrikun bihi. Setiap orang yang musta'in, yang minta pertolongan dengan sesuatu, maka sesungguhnya dia minta berkah dengan sesuatu tersebut, ya kan? Karena agar diberkahi gitu loh. Bismillah, dengan menyebut Allah Ta'ala aku minta pertolongan agar diberkahi dalam makanku misalkan, agar diberkahi dalam perbuatanku. Nah maksudnya ya, secara tidak langsung ternyata minta barokah juga situ. Apa itu barokah? Barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Apa itu barokah kemarin? Al barakatuh hiya thubutul khairi al ilahi fi syai'. Apa barokah tadi? Thubutul khairi al ilahi fi syai', tetapnya sebuah kebaikan ilahi, kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu namanya barokah. Sering kita dengar kan ini barokahnya ini. Barokahnya para wali kata mereka yang. Nah, barokah itu pada asal apa aslinya barokah tadi itu? Barokah adalah tetapnya kebaikan ilahi, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesuatu, barokah namanya. Paham ya? Tidak sembarangan barokah itu, barakallahu fikum. Barokah datang dari mana barokah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah. Barokah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, jangan mencari berkah dengan para wali. Barakallahu fikum, para wali yang mereka anggap orang-orang saleh dan misalnya, carilah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.